Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27 bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Wa syu'batur rabi'atu wal 'ishruna, adapun cabang iman yang ke-24. 23 ya? Atasnya dikit berarti. Wa syu'batul thalithatu wal 'ishruna, adapun cabang iman yang ke-23. Shaum Ramadan adalah berpuasa di bulan Ramadan. Bi ayatruka sa'iral muftirat, dengan meninggalkan semua perkara yang membatalkan fi ayyamihi, di siang harinya. Diniatin, dengan niat fil laili, di malam hari. Maka niat puasa itu waktunya malam, dari maghrib sampai azan subuh. Kalau orang puasa wajib, baik Ramadan atau yang wajib lainnya seperti puasa nazar, puasa qadha Ramadan, maka kalau dia malamnya itu tidak niat, tidak sah puasanya. Malamnya sampai subuh nggak niat, puasanya nggak sah. Tapi tetap wajib puasa. Contoh, menjahit di bulan Ramadan, mudah-mudahan semuanya sampai ke bulan Ramadan. Umurnya panjang, badannya sehat, duitnya banyak. Maka cewek tahu kayak urusan duit kenceng. Malam-malam dia kecapean pulang kerja, langsung tidur, nggak sholat tarawih kan sudah diingetin sama imam tuh, habis baca doa kamilin, habis baca doa witir, subhanal malikil quddus, imam suka ingetin tuh ujungnya, awaitu shauma ghadin anadai fardil syahri ramadana hadis sanadi lillahi sallallahu ala Muhammad. Ketupat diberangkat, ya Allah sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustadz. Ini aja lagi ketupat dibelah 4, dikit amat Pak Ustadz masuk ke mangkok. Bukan kalau lagi munggahan begitu tuh, pada mengerti mustahak aja. Yang lainnya mah cuma ketupat 1 biji dibelah 4. Ayahnya orang. Malam dia nggak niat puasa sampai subuh, baru bangun azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah kagak sahur, kagak sholat isya, kagak niat puasa. Maka dia tetap harus puasa hari itu, walaupun tidak niat di malam harinya. Akan tetapi puasanya itu tidak dihitung puasa Ramadan yang nanti wajib harus diqadha. Memang enak. Gara-gara dia nggak puasa, gara-gara niat malam, tapi hari itu tetap wajib puasa, tapi puasanya hari itu nanti wajib diqadha. Jadi puasa nggak bernilai puasa, sebab nggak nih. Hanya ingetin kalau lagi sahur dan niat belum. Tapi alhamdulillah di TV kita, alhamdulillah tuh kalau lagi sahur waktunya imsak. Yang ditampilkan apa tuh? Niat puasa. Bagus itu. Tapi orang-orang baru tuh pada ngomong nggak ada imsakan. Puasa itu mulainya beduk subuh. Nggak ada waktu imsak. Ada aja yang ngomong begitu. Imsak itu memang ijtihadnya ulama. Imsak itu memang ijtihadnya ulama. Apa itu ijtihad? Salah satu kesepakatan ulama supaya orang Islam yang puasa di malam hari punya lampu kuning. Ya, jangan sampai lagi dia makan tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngapain dulu? Ya, betul kan? Walaupun waktu imsak datang masih bisa makan, masih bisa
minum, karena memang belum waktunya puasa. Waktunya puasa itu azan subuh, tetapi imsak itu adalah warning. Tahu warning nggak? Peringatan, ntar lagi mau subuh, yang udah makan buru-buru kelarin makannya, buru-buru nih niat, karena kalau nanti subuh ente baru niat kagak bagus. Nggak kira-kira punya pemikiran kayak gitu? Bagus, semua ada aja yang usul, kagak ada imsak-imsakan puasa mulai subuh, terserah lu aja lah Paul, yang mau pikirin semua aja lu sama keluarga ente yang bundung-bundung. Kadang-kadang tahlilan bid'ah, ziarah bid'ah, maulid bid'ah, imsak beduk, beduk dibid'ahin. Kesian beduk, masalah apa-apa bid'ah. Kesian beduk, masalah apa-apa. Kesian beduk, masalah apa-apa bid'ah. Kesian beduk, beduk gak ngomong gak apa, dipukulin terus dikit. Apa sih coba bid'ah. Kita gak bahas itu sekarang. Kita lagi bahas puasa. Insyaallah 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Sekarang bulan Jumadil akhir, dan di tanggal-tanggal terakhir beberapa seminggu lagi kita masuk bulan Rajab. Habis Rajab kemudian Sya'ban, di Sya'ban terus habis Ramadan terus Syawal, Lebaran, THR. Litaatil maula, niatnya di malam hari karena pengen taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia wajib harus menjauhi perkara yang dapat membatalkan puasa minal fajri, dari mulai fajar. Fajar itu subuh. Makanya ada orang sholat sunnah fajar sama sholat subuh pada sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar sarwa keneh, eta sholat fajar sama sholat subuh eta. Orang Indonesia biasa nyebutin waktu itu waktu subuh. Kalau di Saudi biasa nyebutinnya waktu fajar. Jadi sholat sunnah sebelum kita melaksanakan sholat fardu subuh itu namanya sholat sunnah fajar. Oh niatnya usolli sunnat al-fajri mangga, oh niatnya usolli sunnat as-subhi juga sama mangga, pahalanya sama, lebih utama daripada dunia beserta isi rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya lebih utama daripada dunia beserta isi-isinya. Jadi waktunya kapan tuh sholat sunnah dilakukannya? Ya kalau sudah masuk subuh. Kalau udah azan subuh, kalau belum azan subuh berarti belum masuk waktu subuh, atau belum masuk waktu fajar. Kalau belum masuk waktu fajar berarti bukan sholat sunnah fajar. Yang ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Ini kadang-kadang masih berdebatin aja. Kan sholat sunnah fajar itu sebelum subuh apa sebelum azan apa sesudah azan? Ya kalau namanya sholat fajar itu ya adalah di waktu fajar. Sementara waktu fajar itu waktu subuh, berarti harus tunggu azan terlebih dahulu. Azan berkumandang, selesai azan, nah sholat sunnahnya itu namanya sholat sunnah fajar. Mau sholat sunnah fajar, mau niatnya sholat sunnah subuh sama aja. Karena waktu subuh juga kita niat usolli fardhu subhi boleh, usolli fardhu fajri juga boleh, sama kene. Kalau kene dari mulai terbitnya fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, itu orang harus menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, baik secara zahir ataupun batin. Ada orang batal puasa yang membatalkan kesahannya, ada orang batal puasa yang membatalkan pahalanya. Yang ngebatalin puasa kesahannya apa? Makan, minum, kentut dalam air, memasukkan segala sesuatu ke dalam pori-pori dan rongga tubuh, hidung dimasukin air, dimasukin barang sampai masuk ke dalam hidung. Berarti swab itu nggak boleh kalau lagi puasa. Swab PCR tuh colok sampai ke dalam batal puasanya.
Nah, kecuali kalau cuma ngupil doang nih, boleh. Atau dia cuma apa namanya sikat gigi nggak sampai masuk ke dalam rongga tenggorokan, boleh, tapi makruh. Begitu pula dia garuk-garuk telinga, kalau cuma di luarnya saja boleh, tapi kalau udah sampai masuk, sampai dia masukin ke congkel, twing, keluar tuh emas. Jangan dihina itu. Bagaimana kalau Allah tidak menjadikan itu di kuping kita? Lagi tidur semua pada masuk. Betul nggak? Innallaha khalaqal insana. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya ada manfaatnya. Hidung ada upilnya, itu ada manfaatnya. Mata, air mata, masya Allah, bayangin kalau nggak ada air mata itu mata wipering, ya seret. Makanya kita bersyukur kepada Allah dikasih sehat. Syukurnya bukan cuma ngomong alhamdulillah sholat, alhamdulillah doang, sholat kagak. Betul kan? Inna a'tayna, sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu cara bersyukurnya gimana? Lanjutan ayatnya tuh, fasolli, maka dirikanlah sholat. Syukur pada sholat, ngomong doang alhamdulillah, 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 burung beo juga bisa ngomong alhamdulillah. Sholat, wanhar, kemudian berkurban, kurban secara maknawi atau kurban secara bahasa, Idul Adha kurban kalau punya duit, atau secara maknawi berkorban apa saja yang Allah sudah kasih. Kalau dipanggil untuk sodako, dipanggil untuk infak, dipanggil untuk bantu agama, jangan pelit, medit, terege, pandat koneng, mutut kasiran. Kotak amal lewat doang di masjid. Kalau pas Jumatan kotak amal lewat doang, pura-pura budek, pura-pura tidur. Ada yang gitu ya? Padahal disuruh wanhar, itu disuruh korban baik, korban secara lughah, secara bahasa, yaitu berkorban pada saat Idul Adha, ataupun berkorban apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita saat di jalan Allah kita keluarkan. Itu dalam bersyukur. Gak cukup dengan alhamdulillah, syukur mah itu cukup tuh dengan kalimat surat Al-Kautsar menjadi modal kita. Cara bersyukur bagaimana? Allah katakan inna a'tainakal kautsar, aku telah memberikan kamu nikmat yang banyak, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, semuanya Allah kasih. Tinggal kita bersyukur kepada Allah biar ditambah, biar dijaga. Caranya sholli, jangan tinggalin sholat, wanhar, lalu berkorban demi agama. Hujan nggak apa-apa, ngaji itu korban juga itu. Walaupun hujan-hujanan, jangan juga hujan-hujanan kemudian kegayaan, gue mau berkorban demi Allah. Lihat-lihat juga, bawa payung, betul, bawa jas hujan, jangan demi Allah ini begini aja udah, yang penting Allah senang. Bengek, kalau bengek kan nggak bisa sholat subuh paginya, betul. Tetap harus pakai akal. Ma'asalamatin minal haidi, disertai orang yang puasa itu suci dari haid. Men, laki-laki crep, kalau perempuan men doang. Wan nifasi, juga harus suci dari nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar sebab melahirkan. Darah nifas itu adalah darah yang keluar selama dia hamil, kagak head. Maka tuh darahnya keluarnya waktu melahirkan nifas. Makanya lama tuh orang nifas mah, betul kan? 60 hari. Paling lama berapa hari? 60 hari. Walimnya 40. Kalau udah 60 hari udah kagak ada lagi tuh nifas. Walaupun masih keluar 61-nya wajib harus enak amat kagak sholat. Tak masih keluar itu namanya mustahadah, darah penyakit. Sama kayak haid. Orang haid udah 15 hari, hari ke-16-nya wajib sholat walaupun masih keluar. Nah itu udah batas maksimal. Batas
maksimal. Wal wiladati, jangan lama-lama 61, 62, siang bapaknya. Ngerti apa? 17 Agustus Ma'asal Ngedawanya kenceng belum 17 Agustus. Wal wiladati, juga orang yang puasa harus selamat dari wiladah, dari melahir. Kalau melahirkan gak boleh puasa. Saya kuat nak, saya kuat walaupun saya melahirkan, saya mau puasa aja, yang penting Allah ridho. Dengan kegayaan. Kalau Allah bilang buka, kenapa orang head itu suruh buka puasa, suruh gak boleh puasa? Karena mental gak stabil, emosi tidak terkontrol, betul gak? Badan lemes, saya gak pernah ngerasain ini perempuan. Dikit-dikit senggol bacok, daripada puasanya sia-sia, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, udah ingin makan, kata Allah, udah makan aja, makan. Betul? Ya Allah. Allah itu maha tahu, karena Allah yang nyiptain, karena Allah yang bikin, jadi Allah tahu. Perempuan, udah makan aja, jangan maksain puasa kuat, jangan ngomong kuat. Allah maha tahu. Fi jami'il yaum, jika nifasnya, jika haidnya, jika wiladahnya terjadi sepanjang hari. Wa minal ilma'i, begitu pula dia terhindar dari ilma'i, ayat wasakarin, dan mabok pribadi di sebagian harinya, siang hari. Maka pada saat dia tiba-tiba umat penyakitnya ilma, ayan, atau dia mabok kendaraan, mabok duren, nyium wangi duren, mabok. Kenapa lu mabok duren? Emang sensitif orang lainnya. Ini bukan mabok itu mah. Mana lagi? Ada. Nah kalau dia sakitnya setengah hari, maka puasanya kalau mabok kendaraan, dia naik naik bis umum, naik kendaraan umum, bau keket, bukan bokeh, itu bokeh. Mabok puyeng. Ini mabok itu kan bukan yang dimaksud mabok di sini, mabok minuman keras, bukan. Mabok dari segala sesuatu yang menyebabkan dia pusing dan mual, kan banyak tuh. Ngidam, apalagi orang ngidam kan masya Allah dikit-dikit bapaknya baru pulang kerja, ini ada bonus apa dikasih duit Al-akli, juga tidak boleh orang yang berpuasa makan, wasyurbi, dan minum, wal jimai, dan bersetubuh, wasyurbi dukhan, dan syurbi menghirup ad-dukhan, asap alias mudut, al-ma'rufi, yang dia sengaja, dia ketahui, kecuali kalau memang kagak sengaja lagi puasa lewat tabunan, mau nggak mau kudu ngirup tuh asap, berarti nggak bang? Iya. Faidah akala, adapun jika ia makan, au syariba, ataupun ia minum, nasyan, dalam keadaan lupa, maka puasanya tetap sah walaupun habis 3 bakul. Minum kopi habis 13, merokok samsu habis 3 bungkus, kesurupan lu lagi puasa, nggak tahu saya, demi Allah nggak tahu. Kalau memang betul-betul dia nggak sadar, makannya, minumnya, merokoknya, hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi lagi makan terakhir, kemudian diingetin, Bapak bukannya puasa, tanggung. Mana rendangnya tinggal
yang namanya ujung itu kan paling enak gitu ya. Rokok paling akhir paling enak, makan paling akhir paling lagi enak-enaknya, lagi nikmat-nikmat, dia apa yang tuh dibuang apa ditelan? Saat dia sudah ingat, maka satu telan, satu leguk, satu suap itu hukumnya membatalkan puasa. Maka wajib harus dibuang. Itu kagak pakai tuh ya, alasan-alasan. Allah juga mau tahu kalau buang suap mati kan bagaimana nih urusannya. Ya tanggunglah, minumlah dikit lah, segelas dulu nggak apa-apa kali. Ya emang Allah biasa ente apa? Pakai nego begitu. Wa innama an'amahu Allahu, karena sesungguhnya hakikatnya orang yang lagi puasa kemudian makan minum lupa, Allah lagi ngasih dia makan dan Allah lagi ngasih dia minum. Makanya kalau ada orang pikun puasa tengah hari bolong kemudian dia makan, dia bilang gua belum makan, itu Allah lagi ngasih dia makan, biarin aja, nggak usah dimarahin. Makan udah habis 3 piring, kamu belum makan. Kama qala Suhaimi fi Lubabit Talibin, demikianlah keterangan dari Imam Suhaimi dalam kitab Lubabit Talibin.